Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Firdausya Berliana, mahasiswi YAIN Syekh Nurjati Cirebon dari kelas Biologi C semester 6, ingin menyampaikan hasil analisis jurnal dengan wilayah kajian profil gaya mengajar guru mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Indah Rizky Anugrah MPD. Baiklah, untuk jurnal yang pertama yaitu profil keterampilan dasar mengajar mahasiswa calon guru biologi pada mata kuliah micro teaching. Karena untuk menganalisis profil keterampilan dasar mengajar mahasiswa calon guru biologi selama menempuh mata kuliah micro teaching, keterampilan dasar mengajar penting untuk dilatih melalui berbagai mata kuliah yang ada untuk membekali mahasiswa calon guru biologi sebelum terjun langsung ke kelas atau real teaching. Keterampilan dasar mengajar bermanfaat agar mahasiswa calon guru biologi mampu melaksanakan proses pembelajaran biologi yang kreatif, inovatif, efektif, dan efisien. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi yang dilaksanakan dengan menggunakan rubrik penilaian kinerja atau performance assessment. Aspek keterampilan dasar mengajar yang dianalisis meliputi keterampilan menyusun skenario pembelajaran, membuka pelajaran, menjelaskan, bertanya, mengelola proses pembelajaran, mengadakan variasi, menggunakan media pembelajaran, memberikan penguatan, dan menutup pembelajaran. Jurnal yang kedua yaitu analisis gaya belajar dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPA. Penelitian dilakukan karena untuk mengetahui hasil analisis gaya belajar mahasiswa dan motivasi berprestasi dalam kegiatan pembelajaran IPA. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA karena gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan seseorang dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa sangat perlu dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Kemudian, metode penelitian ini menggunakan metode survei untuk menjaring data dari sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari gaya belajar dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPA mahasiswa. Hasil analisis gaya belajar mahasiswa dan motivasi berprestasi dalam kegiatan pembelajaran IPA diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA, karena gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan seseorang dalam belajar. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu hubungan antara gaya belajar, kemandirian belajar, dan minat belajar dengan hasil belajar biologi siswa. Latar belakang untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar, kemandirian belajar, dan minat belajar dengan hasil belajar biologi siswa. Jenis penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian ex post facto dan bersifat korelasional yang dilakukan untuk meneliti variabel yang telah terjadi tanpa perlu memberikan perlakuan terhadap variabel tersebut. Variabel penelitian terdiri dari 3 variabel bebas, yakni gaya belajar atau X1, kemandirian belajar atau X2, minat belajar atau X3, dan satu variabel terkait yaitu hasil belajar biologi atau Y. Gaya belajar memiliki hubungan yang kuat dengan hasil belajar biologi. Kemandirian belajar memiliki hubungan yang cukup kuat dengan hasil belajar biologi. Minat belajar memiliki hubungan yang kuat dengan hasil belajar biologi. Gaya belajar, kemandirian belajar, dan minat belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hasil belajar biologi siswa SMA Negeri 1 Tonra Kabupaten Bone. Jurnal yang keempat yaitu The Effect of a Mobile Application Tool on Biology Student Motivation and Achievement in Species Identification, a Self-Determination Theory Perspective. Dengan latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh aplikasi seluler relatif terhadap buku teks tradisional. Para siswa direkrut selama kursus lapangan sebagai bagian dari kursus biologi wajib. 94 siswa diminta untuk berpartisipasi dengan kemungkinan memenangkan tiket bioskop untuk berpartisipasi. Informasi tertulis tentang tujuan penelitian diberikan kepada siswa sebelum memulai percobaan. Semua siswa diyakini bahwa jawaban mereka akan dirahasiakan dan mereka diberitahu bahwa penelitian tersebut telah mendapat persetujuan dari layanan data ilmu sosial Neurgia untuk penelitian atau NSD. Dengan menggunakan metode ini, kami memperoleh tingkat respon 75%. Semua siswa diberi jawaban yang benar atas pernyataan identifikasi dalam sidang pleno di akhir khusus lapangan. Percobaan dilakukan selama 3 hari karena keterbatasan waktu di lapangan. Siswa yang menggunakan aplikasi ArtsApp
memiliki motivasi intrinsik, persepsi kompetensi, dan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan buku teks. Jurnal yang kelima yaitu Learning Style Preference and Mathematics Achievement of Secondary School Learners. Matematika adalah mata pelajaran utama yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Namun, pelajar Afrika Selatan berprestasi buruk dalam matematika ketika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di pelajaran lain negara. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperhatikan gaya belajar peserta didik saat mengajar, menggunakan model Dunn and Dunn. Dan model Fark Study yang mendasari artikel ini mengeksplorasi hubungan antara prestasi matematika dan 7 gaya belajar, serta gaya belajar siswa berprestasi tinggi dan rendah. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif yang melibatkan 240 peserta didik dari satu sekolah menengah di Provinsi Barat Laut. Peserta didik menyelesaikan kuesioner terstruktur, wawancara lanjutan dengan 10 siswa berprestasi tinggi. Penelitian ini juga menentukan bahwa konteks memenuhi preferensi gaya belajar. Selain pembelajaran individu di rumah, siswa berkinerja tinggi lebih memilih membaca atau menulis dan pembelajaran kelompok di kelas. Studi tersebut merekomendasikan agar guru menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah dan menggunakan metode pengajaran yang mengakomodasi sebagai gaya belajar. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh variabel demografi terhadap preferensi gaya belajar matematika. Hasil menunjukkan bahwa gaya belajar individu berkolerasi paling tinggi dengan kinerja matematika. Jadi kesimpulan dari analisis jurnal kali ini yaitu sebagai pengajar yang berperan penting untuk keberhasilan siswa, maka guna meningkatkan hasil belajar siswa dengan gaya pembelajaran yang tidak monoton dan menggunakan teknik baru, sebagian besar menunjukkan hasil peningkatan belajar siswa menjadi lebih baik dan memperoleh nilai yang lebih baik pula. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.